Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Andina. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah AK IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi Tahrij al-Hadis. Nah, saat seseorang mengatakan hadis, maka yang terlintas dalam benak kita adalah gabungan antara sanad dan matan. Dalam beberapa literatur hadis yang terdapat ungkapan hadis hanya berupa matanya saja tanpa sanadnya. Nah, hal ini dilakukan untuk menyingkat dan mempermudah penyampaian hadis, bukan karena adanya anggapan bahwa hadis adalah matanya saja tanpa sanad. Nah, pengertian sanad tersendiri adalah mata rantai atau silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Sementara matan adalah isi atau kandungan dari hadis. Nah, sanad itu sendiri sering dianggap sebagai anugerah yang agung yang hanya dimiliki oleh umat Rasulullah SAW dan tidak dimiliki oleh umat yang lain. Dengan sanad, otentitas kitab suci Al-Quran dan hadis dapat dijaga. Di waktu kitab yang lain ternodai oleh oknum-oknum agama yang menyisipkan banyak tambahan dan mengurangi banyak keterangan dalam kitab suci mereka. Ketiadaan sanad membuat mustahil penelusuran untuk mengetahui mana matan yang otentik dan mana matan yang palsu. Nah, kajian kesohihan hadis biasanya diawali dengan kajian atas sanadnya. Ketika kualitas sanadnya sudah ditetapkan, maka penilaian hadis itu linier sama dengan penilaian atas sanadnya. Bahkan ada kecenderungan jika sanad hadis telah ditetapkan sahih, sementara matanya bermasalah, maka matanya yang akan ditakwilkan. Dan sangat sedikit adanya hadis yang sanadnya sahih namun matanya bermasalah. Sebagai alat ukur penilaian kualitas hadis, para ulama merumuskan kriteria kesahihan hadis, yaitu ketersambungan sanad, seluruh perawinya bersifat adil dan dobit, terus tidak ada syad dan ilah, dan kelima kriteria ini diterapkan pada kajian sanad, dan hanya kriteria yang keempat dan kelima yang digunakan dalam kajian matanya saja. Nah, selumrahnya itu, kajian sanad memang lebih banyak menyita perhatian orang-orang yang meneliti hadis daripada kajian matanya. Nah, hal ini terjadi karena kondisi matan yang jumlahnya statis sementara sanad bersifat dinamis atau cenderung bertambah banyak sejalan dengan banyaknya jumlah perawi yang ada. Dan semakin panjang jalur periwayatan sebuah hadis, semakin banyak pula perawi yang dikaji. Ditambah lagi dengan realita banyaknya sebuah matan yang memiliki sanad lebih dari satu. Dan sebenarnya itu, kajian hadis yang dilakukan tidak diprioritaskan pada sanadnya, sebagaimana yang diprasangkakan beberapa orang, namun juga dilakukan pada matanya. Hanya saja, objek kajian yang lebih banyak memang itu ada pada sanadnya, sehingga timbul kesan bahwa kajian sanad memang lebih mendominasi daripada kajian hadis. Nah, kajian atas sanad dan matan sudah ada di masa awal Islam. Beberapa pakar menyatakan bahwa kajian berupa kritik dalam matan hadis muncul lebih dahulu dibandingkan kritik terhadap sanadnya. Menurutnya, kajian atas matan sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Sementara kajian sanad baru diberlakukan pasca peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian dengan seiring berjalannya waktu, kajian atas sanad dan matan hadis semakin berkembang dan matang secara etimologis. Hal ini sebagai jawaban atas munculnya banyak hadis-hadis palsu yang beredar dan keprihatinan mendalam para ulama atas upaya pemalsuan hadis tersebut mendorong mereka membukukan standar kesahihan hadis yang kemudian berlanjut pada proses atau tradisi penahrij hadis. Perkembangan tahrij hadis. Tahrij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar atau kebalikan dari kata duhul yang bermakna masuk. Dan sedangkan menurut etimologis tahrij bermakna mengeluarkan. Menurut Muhammad At-Tohan, tahrij adalah penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumber yang asli yang menyebutkan hadis beserta sanadnya, untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Dan definisi yang diungkapkan oleh Muhammad At-Tohan ini berlaku setelah terjadinya kodifikasi hadis. Nah, sedangkan pengertian hadis itu tersendiri adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir beliau.
Nah, sebagai sebuah disiplin ilmu, tahrij hadis tumbuh dan berkembang belakangan dibandingkan ilmu-ilmu lainnya. Namun, sebenarnya tahrij hadis sudah dilakukan pada awal perkembangan ulum al-hadis. Nah, awalnya itu, tahrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis dilakukan jika dirasa perlu. Dalam artian ya, sebenarnya tahrij hadis terhenti pada saat kita sudah mengetahui sumber berupa kitab atau hadis yang menyebutkan hadis itu beserta sanadnya. Misalnya, ketika kita sudah mengetahui bahwa hadis yang sedang ditahrij diriwayatkan oleh Muslim atau Abu Dawud, maka sudah selesai proses tahrij itu. Namun, penelusuran lokasi hadis menjadi kurang sempurna jika tanpa penilaian atas sanad hadis. Karena tujuan dari kajian hadis adalah untuk diamalkan setelah diketahui terlebih dahulu kualitasnya berdasarkan penilaian atas sanadnya. Nah, penelusuran yang dilakukan dalam proses tahrij hadis bermuara kepada kitab atau literatur yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab atau literatur tersebut, yaitu tersambung pada Rasulullah SAW. Sumber asli adalah kitab hadis. Namun, terkadang ada juga literatur yang bukan kitab hadis namun dapat dikategorikan sebagai sumber asli. Nah, literatur non-hadis itu dapat dikategorikan sebagai sumber asli ketika ia menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulisnya. Sementara itu, literatur hadis yang menyebutkan hadis tanpa sanad yang dimiliki oleh penulisnya atau menyebutkan hadis dengan merujuk pada kitab hadis lain tidak dapat dikategorikan sebagai sumber asli. Literatur yang bukan sumber asli tidak bisa dijadikan bahan tahrij. Nah, ulama pada zaman dahulu, dimulai pada zaman sahabat sampai abad ke-5 Hijriah, belum mengenal tahrij sebagaimana yang kita kenal saat ini. Hal itu dikarenakan banyaknya hafalan yang mereka punya. Pembacaan mereka terhadap kitab-kitab hadis sangat banyak dan intens. Yang perlu diingat adalah bahwa tingkat kedebitan para muhaddisin pada saat itu sangatlah tinggi, sehingga setiap menyatakan sebuah pendapat, dengan mudah mereka menyebutkan hadis yang ada sebagai dasar dan argumentasinya. Nah, para ulama klasik mampu menyebutkan hadis berdasarkan hafalan yang mereka miliki, atau dengan merujuk kitab hadis yang ada. Saat merujuk ke kitab mereka bahkan dapat mudah menyebutkan letak hadis tersebut, jilid berapa, dan kemungkinan juga pada halaman berapa. Mereka mengetahui dengan baik metodologi penulisan yang dilakukan oleh kolektor hadis, sehingga dapat dengan mudah memperkirakan letak hadis dalam sebuah kitab atau dalam menentukan kitab yang diduga membuat hadis tersebut. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kajian hadis semakin surut dan penguasaan para ulama terhadap hadis juga berkurang. Para ulama yang memiliki hafalan hadis semakin berkurang, dan hafalan yang mereka miliki pun relatif lebih sedikit. Di waktu yang sama juga, ketika merujuk kitab-kitab hadis, mereka mendapat sedikit kesulitan. Nah, para pengarang kitab dalam disiplin non-hadis seperti fikih dan tafsir seringkali juga menyebutkan hadis tanpa menyebutkan sanad dan mukharijnya, sehingga dengan sendirinya kualitas hadis yang disebutkan juga tidak dapat dipastikan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, para ulama melakukan kajian lanjut terhadap hadis-hadis itu, dan mereka mulai menulis buku dan karya yang sering disebut dengan kitab-kitab tahrij. Metode tahrij hadis. Dalam penyusunan kitab hadis, terdapat sistematika dan metode-metode yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan metode yang digunakan untuk mengkaji hadis-hadis juga berbeda. Untuk melakukan proses pembacaan terhadap sebuah literatur, kita perlu mengetahui metodologi penulisan yang digunakan. Saat akan melakukan tahrij hadis, kita perlu mengetahui metode penulisan sumber-sumber asli, agar kita dapat menentukan metode terakhir mana yang akan kita gunakan. Dengan berdasarkan kategorisasi dan metodologi penulisan, Muhammad At-Tahan menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 cara metode yang digunakan untuk mentahrij hadis. Metode yang pertama yaitu metode indeks nama sahabat. Metode ini digunakan ketika sudah mengetahui perawi sahabat tersebut. Nah,
Penggunaan metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditahrij, dan kemudian melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisan hadisnya berdasarkan urutan nama sahabat. Metode yang kedua yaitu metode kata pertama dalam matan. Nah, metode ini digunakan ketika kita sudah mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan. Dan metode yang ketiga yaitu metode indeks kata. Nah, metode ini digunakan dengan cara mencari kata kunci dalam indeks hadis. Nah, yang dimaksud kata kunci tersebut adalah kata yang terdapat dalam matan hadis yang tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Metode yang keempat yaitu metode tematis hadis. Metode tematis hadis metode yang digunakan oleh seseorang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkan untuk menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kandungan hadis itu terdapat akidah, akhlak, prediksi masa depan, kisah masa lampau, norma dan peranata sosial, hukum, dan lain sebagainya. Seseorang yang sering membaca dan memiliki wawasan yang luas dalam hadis maka akan dapat menentukan tema sebuah hadis, dan kemudian mereka melakukan penelusuran dalam kitab atau literatur yang diduga memuat hadis itu beserta sanadnya. Metode yang kelima yaitu metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Ada beberapa kitab yang mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika ada hadis yang dikaji memiliki ciri-ciri tanda kepalsuan, maka dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Atau jika ada kajian hadis yang diasosiasikan kepada Allah Ta'ala, maka kita dapat melakukan penelusuran pada kitab yang mengandung hadis qudsi. Kelima metode tersebut ada juga beberapa metode lain, seperti yaitu kita melakukan penelusuran digital melalui internet atau bertanya kepada pihak yang dianggap bisa memberitahu letak hadis. Prinsip-prinsip dasar tahrij hadis. Dalam melakukan penahrijan hadis, kita perlu memperlihatkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tahrij itu bersifat mandiri. Dalam artian, kajian dilakukannya pada satu sanad periwayatan dan penelitian diberikan kepada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. Yang kedua yaitu, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrij dipaparkan. Yang ketiga yaitu, sebuah hadis seringkali diriwayatkan lebih dari satu orang sahabat. Nah, ketika seseorang melakukan penahrijan hadis dengan ketentuan hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat fulan, maka hadis yang dikaji haruslah memiliki sahabat itu dalam mata rantainya. Yang keempat yaitu, dalam penahrijan hadis perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan, kajian atas sanad berupa biografi beserta kualitas para perawi, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu, tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadis. Dalam artian, kita mungkin akan mendapat beberapa sanad yang substansi matanya sesuai dengan yang kita kaji, sementara redaksi matanya berbeda atau sebagian ada yang matanya diringkas. Nah, yang keenam yaitu, tahrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat sehingga penilaian yang diberikan kepada riwayat itu. Yang ketujuh yaitu, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan pada data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Nah, yang kedelapan, standar masing-masing ulama jarh wa ta'dil dalam menilai seorang perawi itu berbeda-beda. Nah, manfaat dari tahrij hadis. Nah, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa tujuan akhir dari tahrij hadis adalah untuk mengetahui dan menetapkan kualitas sebuah sanad hadis. Nah, penetapan kualitas hadis ini akan mempengaruhi status dan kedudukan hadis tersebut. Apakah hadis itu dapat dijadikan hujah atau tidak, dan apakah hadis itu dapat diamalkan atau tidak. Nah, selama proses tahrij, kita akan mendapat banyak manfaat atau faedah yang sangat membantu kita dalam menilai sebuah hadis. Manfaat yang pertama yaitu, dengan melakukan tahrij hadis dapat diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Manfaat yang kedua yaitu, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu adalah benar-benar hadis atau bukan.
Dengan melakukan tahrij hadis, kita dapat mengetahui kualitas hadis. Dan yang dapat saya sampaikan tentang tahrij hadis, jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.